Bisa dengar suara saya? Halo. Ya, Pak. Musiknya berhenti sendiri ya, 16 detik lagi. Tuh, udah berhenti musiknya. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pelajaran tentang turunan dan kita sudah nyampe ke hubungan antara turunan dengan kekontinuan, bahwa setiap kali fungsinya itu punya turunan maka dia kontinu di situ, tapi tidak bisa dibalik ya. Yang biasanya contoh yang aktual sering dijadikan contoh itu fx sama dengan harga mutlak x, itu tidak kontinu, tidak dapat diturunkan di titik nol. Kenapa tidak dapat diturunkan? Karena di harga mutlak X itu dari kiri, maka turunannya itu adalah minus 1. Turunannya itu, kita contohnya apa kemarin tuh? Harga nolnya apa kemarin tuh? Ya, ini betul ini ya. Kalau kita turunkan dari kiri, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang seperti ini, ya, sesuatu yang seperti ini, dan itu adalah sama dengan minus 1 kalau dari kiri dan plus 1 kalau dari kanan. Jadi limitnya nggak ada untuk harga mutlak X. Limit kiri dan limit kanannya tidak sama, sehingga kita bilang limitnya tidak ada. Kalau limitnya tidak ada, maka turunannya tidak ada, ya. Jadi Anda saksikan bahwa untuk bicara tentang limit ada, turunan ada atau tidak, itu terpaksa kita harus menggunakan definisi dari limit, ya. Jadi jangan sampai Anda lupa atau tidak ingat definisi dari limit. Ini dia, ya. Jadi ini itu penting, ya. Ini itu penting untuk itu. Kalau ininya kita lagi meninjaunya di sekitar 0, ya ininya 0. Tapi kalau kita lagi meninjaunya di sekitar X, ya itu diganti dengan X, ya. Nanti akan kita pakai kalau kita lagi membahas aproksimasi dan segala macam, ya. Oke, jadi itulah ininya, semangatnya. Nah, ini kita saksikan bahwa ini sama dengan min 1 kalau kita lihat dari kiri, dan ini akan sama dengan plus 1, sama dengan kalau kita nengoknya dari kanan, sehingga kita akan simpulkan limitnya tidak ada, ya. Jadi kalau untuk membuktikan limit ada atau tidak ada, mungkin pertama kali kita kepikirnya adalah dari definisi. Apa boleh buat, kita akan meninjaunya dari limit kiri dan limit kanan. Tidak bisa pakai rumus kalau kita mau membuktikan limitnya turunannya ada atau tidak. Tidak bisa pakai rumus yang ini loh. Maksudkan rumus itu adalah pelajaran berikutnya. Di pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang teorema atau rumus-rumus yang berkaitan dengan ini. Nah, ini dia, ya. Ini dipakai kalau kita sudah yakin bahwa fungsinya itu turunannya ada, ya. Jadi, nah ini kurang lengkap ini, ya. Ini kurang. Nanti aku akan bilang ke Pak Warsono supaya dilengkapi, ya. F dan G ini tidak cukup dibilang begini aja, harus dibilang F dan G-nya itu bisa diturunkan, ya. Jadi kalimat lengkap di matematik itu seperti itu. Nah, kalau F dan G-nya tidak bisa diturunkan, kok bisa kamu menurunkan segala macam ini? Nah, gitu ya. Segala macam ini itu bisa diturunkan kalau asal mulanya, nenek moyangnya itu bisa diturunkan. Ya, jadi F bisa diturunkan, G bisa diturunkan. Ini kan ada turunan dari F. Ya, ada turunan dari F, ada turunan dari F, ada turunan dari F, ada turunan dari F. Terus kemudian G-nya juga ini ada turunan dari G, ya. Kalau di awalnya nggak dibilang bahwa F dan G itu punya turunan, ya kamu nggak akan pernah bisa melanjutkan perjalanan ke sini, ya. Jadi perjalanan ke sini itu tidak akan bisa dilanjutkan dengan absennya asumsi bahwa F dan G-nya itu punya turunan. Jadi seperti itu loh, matematik itu pinginnya apa-apa itu well defined gitu loh, ya. Apa-apanya itu terdefinisi dengan jelas, sehingga kita bisa menyimpulkan. Kalau definisinya nggak jelas, kita tidak bisa menyimpulkan, ya.
Jadi nanti ini akan saya screenshot, akan saya berikan kepada Pak Soma. Harus diasumsikan bahwa F dan G-nya ada turunannya, ya turunannya ada. Cuman kalau cuman begini aja, itu nggak lengkap ini, ya nggak ada jaminan F dan G bisa diturunkan. Oke, ya. Nah, tentu Pak Warsuma senang kalau saya kasih input beberapa, saya kasih input. Ada yang sudah ada 2 atau berapa aku ngasih input Pak Warsuma supaya diginikan kayak gitu loh, ya. Karena orang ketika menulis itu kan kadang tidak terpikir, ya. Jadi kalau ada input dari orang lain itu berharga. Jadi kalau ada orang ngasih kritik ke Anda itu mahal itu, terima aja, ya. Jadi kalau ada orang kritisasi ide-idemu, ini kan mengkomunikasikan ide namanya. Ini itu komunikasi ide, ya. Ini tuh sedang mengkomunikasikan ide. Jadi kalau ada orang sedang mengkomunikasikan ide dan memberikan saran-saran ataupun kritik, oh terima kasih sekali. Jadi kalau saya bilang ini diasumsikan punya turunan, itu kan saya sedang mengkritik yang menulis naskah ini kan, sedang mengkritik. Tapi kritik itu kritik yang membuat komunikasi ide itu menjadi bagus, kayak gitu loh, ya. Jadi lain kali kalau ada orang mengkritik kamu, ya, kritik kamu sedang presentasi atau apa, senang aja, ya. Mahalnya bukan main, ya. Ada pernah, ini saya cerita di ekonomi, ada orang pernah menulis karya ilmiah, ya. Karena ilmiahnya itu belum selesai, tapi dia sudah presentasikan. Dia sengaja betul bahwa saya sampai sekarang kok belum ketemu solusinya gimana. Jadi dia setiap ada seminar dia datang presentasi, 2 orang nih ya, datang presentasi dengan harapan ada orang yang akan memberikan ide, ini kelanjutannya saya gimana, kayak gitu loh, ngasih petunjuk gitu loh. Jadi ini karya ilmiah belum selesai, tapi dia mengharapkan audiens itu mengkritik, kemudian mengasih jalan keluar, ya. Itu sampai mungkin sampai banyak lah ya, mungkin entah di bawah 10, entah di atas 10 seminar dia datangi, pokoknya banyak, dia usaha banget, pingin sekali ada solusinya, karena dia tahu kalau ini solusinya ada, itu akan dahsyat, akan bagus karya itu. Ya, sampai suatu ketika dia ketemu ada 1 orang, ya, yang mengkritik itu dari MIT, ya. Kemudian orang MIT itu ngasih jalan cara solusinya gimana. Ini urusan matematik, tapi yang dibahas itu topik di dalam keuangan, ya. Setelah dikasih input, dikasih caranya oleh orang MIT ini, ketemu itu rumusnya, apa namanya, hasilnya keluar. Oh, ini yang ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun barangkali, ya. Ini dia yang saya tunggu. Ada orang yang mengkritik saya. Jadi dia butuh sekali ada orang yang mengkritik dan ngasih jalan keluarnya gimana, ya. Dan kalau rumus yang keluar ini diterbitkan pada tahun 73, kemudian tahun 2000 atau tahun 90 berapa, kedua orang ini, ketiga dengan yang ngasih petunjuknya, dapat hadiah Nobel. Nobel ekonomi. Ya, jadi 3 orang inilah yang berhak mendapat hadiah Nobel itu, padahal itu sebetulnya karya seorang aja. Kalau menurut saya sih itu karya seorang aja, karyanya yang ngasih tahu itu, ya. Karena yang ngasih tahu juga punya hasil yang mirip seperti itu, hasilnya, keluar hasilnya. Wah, itu dia. Ya, tapi tidak apa-apa lah, 3 orang itu yang mendapat hadiah Nobel. Jadi kalau Anda mau terbuka, secara saintifik itu bagus ya, terbuka terhadap ide-ide dari orang, itu harusnya sangat diharapkan. Jangan sampai Anda, wah nanti ada orang kritik, apa namanya, saya jadi malu. Bukan, ini malah dicari ada orang kritik gitu loh. Ada orang ngasih jalan keluar itu malah justru dicari, dan hasilnya adalah Nobel untuk ilmu ekonomi. Wah, ya. Wah, kalau saya tahu cerita itu tuh suka terharu saya, hebat sekali ini 2 orang ini tabah. Ya, namanya rumusnya itu Black-Scholes formula. Di keuangan. Jadi kalau kamu belajar keuangan ketemu rumus Black-Scholes, itulah kisahnya, ya. Oke, ini ada fungsi-fungsi biasa ya yang Anda sudah jumpai. Yang ini tuh sebagian fungsi trigonometri ini, ya. Yang ini trigonometri ini. Nah, untuk yang trigonometri ini saya akan bawa Anda ke rumus yang 1 ini dulu, ya. Nanti Anda bisa, oh ini udah ya, kalau nggak salah ya, oh belum lah, ya belum lah.
karena belum masuk topik ini, waktu itu saya cuma ngomongkan aja, tapi ini dia rumusnya. Ya. Jadi pertama-tama Anda itu sudah punya ini. Ya. Semua lihat layar saya ganti. Halo? Iya, Halo. Pak. Coba Ya. lihat Pak. Ini bukan yang tadi ini yang PDF yang lainnya lagi, yang sebelahnya. Ya. Yang ini yang saya lingkari ini kamu sudah dapatkan rumusnya. Walaupun saya tidak membuktikan, karena untuk membuktikannya sebetulnya itu rasio dari perbandingan dari luas gitu aja, gampang lah ya. Anda sabar aja bisa buktikan ini. Tapi yang saya pakai ini seolah-olah sudah terbukti, ya. Kemudian akan saya pakai untuk membuktikan yang kanannya ini. Nah ini dia, ya. Karena itu kalau di bukunya Purcell itu. Di bukunya Purcell itu dua hal ini menjadi utama gitu loh ya. Dua hasil itu menjadi dua hasil yang penting gitu loh. Karena apa? Karena kelak akan dipakai untuk menurunkan fungsi-fungsi trigonometri. Seperti itu kiranya ya. Jadi ini buktinya nih ya. Satu main cos itu saya kalikan dengan satu plus cos, sehingga nantinya akan menjadi kuadrat gitu kan ya. Ini akan kalau dikalikan kan menjadi kuadrat ini ya. Satu min cos kuadrat kan sin kuadrat. Kayak gitu. Nah, sin-nya akan saya pecah menjadi dua. Sin kuadrat itu saya pecah menjadi di sini, taruh di sini satu, ditaruh di sini satu. Ya, Anda langsung bisa melihat yang ditaruh di sini itu akan memanfaatkan hasil ini. Nah, kayak gitu. Sedangkan yang ditaruh di sini sin 0 itu ya 0, cos 0 itu ya 1, jadi 0 per 2, 0 per 2 ya, 0 per 2 itu ya 0, gitu loh ya, 0 per 2, 0, ya, sehingga hasilnya adalah 0 seperti ini yang diharapkan. Nah, sekarang ini akan kita pakai untuk menurunkan sinus, ini dia, ya, jadi target kita itu kalau sinus itu kita turunkan, maka dia akan menjadi cos, target kita, ya. Nah, caranya adalah ilmu SMA Anda dipakai. Coba lihat ya. Kalau lagi butuh bukti, ya, itu kalau buktinya itu fundamental, itu kita berangkatnya dari definisi. Itu dia. Kalau buktinya adalah fundamental, itu kita akan mulainya dari definisi. Tapi kalau buktinya itu sudah soal-soal di kelas, itu biasanya pakai yang ini, pakai teorema yang ini. Ya, pakai yang ini. Kalau untuk ngerjain soal tuh most of the time pakai yang ini, tapi ada juga 1-2 soal yang menguji pemahaman Anda terhadap definisi. Ya, jadi ini itu Anda bisa kembali ke sini itu penting sekali. Ya, Anda selalu bisa kembali ke definisi bahwa ruas kiri turunan X itu definisinya adalah ini. Ya, itu kalau Anda sering sudah menghabiskan kertas HVS-mu itu, ya. Maka itu akan hafal dengan sendirinya. Tidak usah dihafal. Ya, dihafal tapi kalau nggak pernah dipakai, ya, coba lihat. Anda rumus ini hafal misalkan. Karena dihafalkan bukan karena ngerjain soal, maka Anda nggak akan pernah punya ide bagaimana jalankan ke bawah. Itu dia. Ya, hafalan itu jadi nggak ada manfaatnya. Ya, bagaimana hafalan ini bisa nyampe ke sini. Itu hanya dengan latihan. Itulah yang saya tunjukkan bahwa hafalanmu itu percuma. Ya, jadi untuk buktikan ini sama dengan ini, ya, misalkan kamu hafal ini, tapi ya udah, nggak jalan, udah sampai sini aja, karena kamu nggak terlatih ngerjain soal, sehingga hafalanmu itu sekedar memorizing tanpa pernah mengimplikasikan dari hafalanmu itu kamu bisa apa gitu loh ya. Ini sekarang kita maju ini, kalau fx-nya itu sama dengan sin, maka sin x plus h ini akan menjadi sin x plus h, yang ini akan menjadi sin x per h. Kayak gitu, mulai jalan kita. Karena kita sudah menghabiskan kertas HVS gitu. Jadi manfaat kertas HVS itu penting sekali supaya Anda bisa jalan. Tanganmu itu bergerak. Jangan sampai Anda memorizing tangannya nggak bergerak. Maka ketika ujian, ketika dibutuhkan tangan bergerak, tangannya itu nggak lancar gitu loh. Artinya segala hafalan-hafalanmu itu mandek aja. Karena nggak pernah tahu ini makainya gimana ini hafalan saya ini, ya. Karena itu landasan utama belajar matematik itu bukan menghafal rumus. Lah kalau udah terlanjur rumus hafal gimana Pak? Ya sudah, kalau terlanjur hafal ya itu bermanfaat lah buat kamu, ya.
seperti itu. Nah, ini kalau diteruskan ini kan rumus SMA ini, ya, sin cos kosin gitu kan, ya, rumus SMA aja. Nah, ini kemudian yang ada sin-nya, yang ada sin X-nya saya gabung. Nah, ya, saya jadikan satu. Tapi sebelumnya saya bagi dengan H dulu. Saya pecah menjadi 2 ya. Menjadi H ya. Sini ada positifnya di sini ya. Dari sini nih positifnya. Kemudian yang ada sin-nya saya jadikan 1. Nih, ada sin-nya saya jadikan 1. Nah, ini tuh masuk ke sini nih. Ya. Masuk ke sini. Nah, yang ininya ya. Jadi yang ini itu yang negatif ini adalah ini dia. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah ini difaktorkan sinnya, dikeluarkan ya. Dikeluarkan min sinnya ya, ini min sin dikeluarkan, ini akan menjadi 1 min cos. Nah, ya kalikan aja. Ini kalikan ini sama dengan ini. Yang ini kalikan yang min cos sama dengan ini gitu kan? Ya. Nah, kemudian Anda segera menyaksikan bahwa Anda sudah mendapatkan sesuatu yang wujudnya seperti ini yang barusan kita buktikan. Ini dia. Ya, itu dia. Ya, ini dia rahasianya. Kalau Anda cuma menghafalkan ini dan ini kan ada rumusnya di kursor. Dan Anda hafalkan, tapi Anda nggak pernah makainya, nggak tahu makainya itu gimana ini rumus ini, ya sudah. Hafalanmu itu tidak ada manfaatnya untuk ngerjain soal. Ya, hafalanmu tidak ada manfaatnya untuk ngerjain soal. Tapi kalau Anda hafal kemudian tangannya jalan, ya tanganmu itu terlatih untuk ngerjain soal, maka tanganmu itu akan otomatis jalan nantinya. Seperti itu, seperti otomatis gitu loh, ya. Seperti otomatis ya jalankan aja. Ini udah, ini diketahui. Ya wajarnya ya saya ganti dengan sin efeknya. Oh, aku tahu deh SMA begini, ya jalanin aja. Terus jalan, ya. Teruskan aja jalanmu. Jadi apa-apa itu natural gitu loh perjalanannya. Jadi dari sini, dari atas ke bawah itu tidak ada misteri gitu loh. Ya, tidak ada misteri lagi. Nah, sekarang hal yang baru, ini kan perkalian kan. Kalau perkalian kan bisa, ini apalagi ini nggak ada hanya nih. Ya, ini tidak ada hanya kan bisa keluar dari limit gitu loh. Pakai apa itu Pak? Pakai ini. Ya, pakai ini. Mana? Nah, ini dia. Ya, ini K kali F. K-nya tidak ada X-nya, maka K-nya bisa keluar dari turunan. Seperti itu ya. Jadi pakai 4 ini kita itu untuk masalah ini ya. Jadi sin keluar dari limit itu pakai formula 4 itu tadi. Nah, tinggal yang ini aja kan. Yang ini kan kamu tahu nilainya 0 ya. Sedangkan yang ini kan nilainya 1. Jadi ini tinggal cos ini ya. Tinggal cos, yang ini nilainya 0 yang ini ya. Yang ini semua itu nilainya 0. Jadi turunannya adalah cos X. Nah, ini dia ya. Ini sesuatu yang saya bilang belajar kalkulus itu atau matematika 1A itu perlu agak analitik tuh, yang maksud analitik itu begini, bisa membawa jika maka terus-terusan berantai begitu ya. Tidak begini loh. Kalau kamu belajar kalkulus cuma berhenti di sini, tidak pernah menjalankan yang seperti ini, itu namanya kamu cuma menghafal itu, ya. Tidak pernah kepikir perjalanan dari sebelah kiri sampai menjadi sebelah kanan, itu gimana ceritanya? Kayak gitu loh. Kalau kamu bisa menjalankan dari kiri ke kanan, lain kali kalau kamu menghadapi textbook yang advance, yang lanjut, nanti tingkat 2, 3, 4, itu isinya akan seperti ini kan. Isinya akan jika maka seperti itu. Anda bisa ikut berjalan, ikut berpikirnya cara pengarang menulis buku itu. Ya, cara orang menuliskannya itu kamu bisa ngikuti. Artinya kamu bisa berkomunikasi dengan pengarangnya itu. Idenya pengarang itu bisa kamu tangkap sekalipun pengarangnya tidak ada di depanmu. Seperti itu komunikasi ide yang lewat matematik itu bisa, orangnya nggak usah hadir tapi bisa ngerti. Ya. Kalau Einstein menuliskan teori relativitas itu dengan kata-kata aja, nggak pakai matematik, itu ambiar itu, nggak akan ada orang paham gitu loh. Tapi karena dituliskan matematik, orang bisa belajar matematiknya itu sehingga paham apa yang diinginkan oleh pikirannya Einstein. Ya, jadi pikirannya Einstein atau komunikasi ide yang dari Einstein itu bisa nyampe ke kita sekalipun Einstein-nya tidak ada. Itulah kemampuan
matematik. Kemampuan yang bagaimana itu? Kemampuan yang bukan menghafal seperti ini. Ya, tapi kemampuan yang bisa menjalankan seperti ini. Itu dia. Beda kan? Beda sekali. Kalau kemampuanmu cuma seperti ini, kamu baca buku relativitas Einstein nggak akan bisa. Ya, karena ini hafalannya mana ya, rumusnya mana ya, maunya rumusnya aja. Tapi perjalanan jika makanya kamu nggak akan pernah menangkapnya. Itu dia. Ya, karena itulah ketika kalkulus itu kami harus sabar menerangkan yang seperti ini supaya Anda itu bisa menjalankan matematik. Ya, kerjakan matematik, bukan ini. Kalau ini fakultas ekonomi boleh lah. Fakultas ekonomi mungkin nggak perlu inilah. Ya, itu risikonya. Ya, risikonya kalau kalkulus cuma dihafal saja, maka kemampuannya ketika nanti masuk lapangan kerja, kemampuan orang yang menghafalkan seperti ini dengan kemampuan orang yang bisa menjabarkan seperti ini beda sekali. Beda sekali karena nanti yang lulusan ekonomi dan yang lulusan dari ITB misalkan ya, ketika mau disekolahkan S3, yang ekonomi itu udah gentar aja, nanti matematiknya sulit. Tapi yang lulusan ITB nggak takut, di sekolah lulusan S3 ekonomi gairah sekali dia. Ke Amerika ayo gitu aja, karena yakin bahwa dia bisa menjalankan yang seperti ini. Itu pentingnya matematik itu diajarkan secara analitik, tidak dihafalkan. Ya, nah, ya kami khawatir kalau kalkulus itu diajarkannya oleh prodi masing-masing, juga anak ini nggak penting lah, kayak gitu kan. Waduh, kalau itu nggak penting, kamu diajari yang hafalan-hafalan gini aja, apa bisa nanti kamu berkomunikasi ke level yang lebih tinggi? Baik itu untuk bidang keuangan, atau bidang prodimu sendiri, atau bidang ekonomi, ya susah masuk membuka ilmu pengetahuan baru. Nah, ya, membuka ilmu pengetahuan. Untuk membuka ilmu pengetahuan baru itu Anda harus bisa melakukan perjalanan yang seperti ini. Ya, jadi jangan sampai segan Anda tanganmu itu bergerak dari sini ke sini, lalu ke sini, latihlah tanganmu itu. Ya, supaya ngerti perjalanan bukti itu seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan di ujian perlihatkan, itu udah perlihatkan itu berarti kamu itu nggak pakai rumus itu. Biasanya yang perlihatkan itu adalah Anda harus mengimplementasikan rumus itu yang ada implisit ingin bukti-bukti yang jika makanya itu seperti ini, kira-kira. Nah, kayak gitu loh. Ya. Oke, jadi siap-siap aja ujian nanti kalau ada perlihatkan atau apa, kayak gitu ya. Oke, jadi untuk yang lainnya, coba kamu turunkan yang ini sekarang. Nah, kayak gitulah ya. Kemudian turunkan yang ini. Kalau yang ini kan mungkin kita akan pakai yang ini gitu loh. Ya, untuk yang apa? Yang ini. Ya, kan ini tanggen itu kan sin per cos. Nah, ini kan ini F-nya sin, G-nya cos. Kayak gitu loh. Oh, tanggen itu ya balikannya. Secant itu balikan dari secant itu balikan dari cos. Balikan dari sin ya. Atau balikan dari cos. Cosecant itu balikan dari sin, gitulah. Ya. Oke. Jadi begitulah ininya. Ya. Apa namanya? Apa yang diharapkan dari Anda ketika belajar kalkulus ini? Bukan hafalan, sama sekali bukan hafalan. Nanti kamu nggak bisa apa-apa, ya kalau hafalan. Dan nggak bisanya itu bukan nanti, nggak bisanya sekarang ketika ujian atau ketika kuis, ya tiba-tiba kok aku nggak bisa ya, kayak gitu loh, ya seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ini yang mana yang ingin kita kerjakan ini, kerjakanlah soal-soal ini, harusnya Anda yang kerjakan ya, tapi aku ingin satu lah, gitulah ya, satu kita bahas ya. Misalkan yang terakhir ya, yang terakhir itu agak menggetarkan hati sebentar ya. Ini ada Y sama dengan ini, ada Y sama dengan ini. Aduh, ini suruh gambar aja. Ya kebayang sih sin X itu paling tinggi 1. Kalau dikalikan akar 2 ya paling tinggi akar 2 ya. Jadi kurvanya tidak akan setinggi semula. Cos juga paling tinggi 1, paling kecil min 1. Jadi di akar 2 juga. Nah, suatu ketika kan ini kan gelombangnya kan beda ini. Naik turunnya kan beda ya. Naik turunnya beda, suatu ketika akan berpotongan ya. Suatu ketika akan berpotongan. Nah, sekarang minta ditunjukkan kalau di kuadran 1 ya, kalau di kuadran 1. Jadi kalau lihat kayak gini itu jangan jangan terlalu terikat dari 0 sampai 90 derajat. Bilang aja lah kuadran 1. Ya, jadi Anda sudah mulai bisa mengkonstruksi gambarnya itu hanya berlaku untuk kuadran
kuadran 1, kayak gitu. Jadi jangan sampai gambarmu itu berlebihan. Kuadran 1, 2, 3, 4 semuanya ada gambar ini. Kebanyakan, ya. Jadi kalau fungsinya domainnya itu, jadi setiap kali hidangan fungsi, saya akan bilang ada domainnya, kayak gitu loh, ya. Ada hidangan domainnya, seperti itu, ya. Nah ini di sini, jadi ini bukan membuat hidupmu sulit, ini supaya aku bisa ngerjain soalnya. Kalau nggak dikasih ini, aku nggak bisa ngerjain soalnya. Seperti itu kira-kira, ya. Jadi jangan dipikir, wah ini mempersulit, ini bukan mempersulit. Ini kelengkapan soal supaya Anda bisa mengerjakannya. Seperti itu. Jadi kalau ada soal isinya macam-macam, itu pasti ya bermanfaat, ya. Coba kita lihat gambarnya atau solusinya gitulah ya. Nah, solusinya kira-kira akan seperti apa? Ya, ya turunkan aja, ya. Berpotongan tegak lurus. Kalau berpotongan tegak lurus itu apa sih? M1 kali M2 sama dengan min 1 gitu kan ya. Nah, M-nya itu apa? M-nya itu kurva ini, ya, adalah garis singgung. Ya, M-nya itu adalah slope dari garis singgung yang menyentuh kurva ini di titik ini. Kemudian yang M2-nya itu adalah slope dari garis singgung yang menyentuh kurva ini di sini juga. Kayak gitulah. Anda sudah langsung kebayang kan? Ya, jadi membaca ini itu semula abstrak ini. Abstrak buat orang yang tidak pernah pakai HPS-nya. Nah, itu dia. Ya, tapi kalau orang yang sudah lancar pakai HPS-nya, kertasnya dicoret-coret, maka baca soal itu, ada kurva. Oke, aku nggak takut. Apa takutnya kurva? Ini ada kurva lagi. Aku tidak takut. Wah, kayak gitu loh. Kenapa kok nggak takut kamu dikasih kurva? Ya, kan aku udah pernah gambar sin. Aku pernah gambar cos. Kayak gitu loh, ya. Kurvanya sin aku pernah gambar, kurvanya cos aku pernah gambar. Jadi ketika ada soal itu, memorimu bahwa kamu pernah gambar sin dan cos itu ngikut kamu. Beda kalau kamu nggak pernah melakukannya. Ya, jadi di sini itu pentingnya secara historis kamu itu sudah melakukan, kemudian menghadapi soal baru itu sambung menyambung. Karena itu aku bilang kalau sampai kamu ketinggalan satu mata kuliah, apa kejarlah sampai kamu itu ngerti sambungan dari yang dulu ke sekarang itu seperti apa, kemudian nyambungnya ke kuliah yang berikutnya seperti apa, kayak gitu. Ya, jadi ada kurva seperti ini, aku tidak takut. Ya, aku udah tahu sin X, aku tahu cos X. Lah kita ada akar 2 kan sulit, Pak. Akar 2 itu cuma perkalian konstanta. Ya, kalikan aja dengan A atau B gitu, sama aja. Nanti paling tinggi A, paling tinggi B gitu. Di sini paling tingginya akar 2 atau minus akar 2, ya. Seperti itu, paling kecilnya, ya. Kemudian ini ada berpotongan. Berpotongan juga aku tahu, aku udah sering gambar 2 gambar tak gambar terus berpotongan gitu kan. Di kertas HVSM masih ada, kayak gitu loh ya. Kemudian tegak lurus, itu dia. Tegak lurus itu apa sih? Tegak lurus itu kan urusannya dengan garis singgung. Nah, jadi garis singgungnya itu yang akan tegak lurus. Ya, sekarang garis singgung itu urusannya apa? Urusannya adalah turunan pertama. Ya, jadi kalau ini mau dikerjain, pastilah nanti kita akan menjelajah turunan pertamanya. Itu dia, ya. Oke, coba ini. Nah, ini dia. Ya, ini yang tadinya Anda bilang saya tidak takut itu gambarnya ini, dan gambarnya hanya ada di kuadran 1. Kenapa kok hanya di kuadran 1? Karena diketahuinya cuma di kuadran 1. Itu manfaatnya. Ya, untung nggak ditanya di kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Nanti gambarnya repot kalau di semuanya. Dikasih ini, itu to simplify your life, gitu loh ya. Itu memudahkan hidup saya ini, dikasih tambahan itu ya. Jadi ini yang biru ini untuk akar 2 sin, ini yang merah marun atau ungu itu adalah merah marun ungu ya, cos X. Oke. Nah, kemudian ini dia. Tegak lurusnya itu adalah garis singgungnya. Jadi saya akan bisnis saya sekarang adalah mikirin garis lurusnya terhadap ini seperti apa, lurusnya terhadap garis singgung ini, lurusnya garis singgung terhadap ini itu apa, garis singgung terhadap ini itu apa, kurvanya ya terhadap kurva itu. Ya kita turunkan aja. Ya, oke. Tuh, jeder, ini turunannya. Ya, ini turunannya. Nah, ya, kalau sudah Anda tahu titik potongnya di mana ini, cari aja. Ya,
cari aja kedua kurva berpotongan di X, ya kamu carilah. Ya, kamu carilah itu kurva itu berpotongannya di mana. Ya, bisa lah. Itu kan tanggen. Ini kan kalau ini sin sama dengan cos, kalau cosnya dipindahin ke ruas kiri ya istilahnya dipindahin ya. Atau ini dua-duanya kan nanti kecoret ini kalau ini sama dengan ya. Kemudian sin sama dengan cos atau tanggen sama dengan 1. Nah, tanggen sama dengan 1 kan 45, sudut 45 itu ya. Jadi perpotongannya di sudut 45 itu. Wah, semuanya bisa lah ya. Itu manfaatnya kertas HVS. Jadi pakailah kertas HVS, jangan sayang-sayang. Itu 50.000 itu untuk 1 semester harus dihabiskan. Jangan sampai aduh kertas masih utuh kok dicoret-coret pakai kertas bekas saja. Aduh, itu kan sudah dirancang untuk dipakai, pakai aja, nggak usah mikir nyari-nyari kertas bekas ya. Kertas yang baru boleh ya. 50.000 itu untuk nilai A saya di kalkulus. Wah, kayak gitu ya. Oke. Ya kalau mau ada kertas bekas boleh aja sih ya, tapi kalau supaya Anda bersemangat, ini aku sudah ngabisin kertas banyak harus dapat nilai A betul lah, itu kan kamu jadi rajin nanti ya.